Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 8. Nah, kita masuk di bab berikutnya gitu kan ya. Jadi untuk bab berikutnya ini ada perubahan gitu kan ya. Jadi ada kesepakatan bahwa urutan bab dan ada pengurangan bab mungkin ya, karena di pandemi ini. Jadi setelah bab Pitagoras yang kita bahas kemarin, kali ini kita membahas bab, kalau di modul itu adalah di bab yang ke-8 ya, yaitu BRSD, akronim dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Ya, kita kenalkan di sana ada 4 varian ya, 4 jenis gitu ya, 4 yang kita bahas di sana, bangun ruang sisi datarnya. Dan hal yang kita bahas pertama kali ini adalah identifikasi. Jadi identifikasi. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah tentang jaring-jaring. Kemudian nanti yang konsep ketiga adalah luas dan volume. Jadi kalau identifikasi ini kita mengenal unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Mana itu rusuk, mana itu diagonal sisi, mana diagonal ruang, dan lain sebagainya. Kemudian jaring-jaring ini adalah sebagai bekal sebenarnya untuk menemukan konsep luas. Dan setelah luas adalah nanti volume bagian isi. Oke, baik, yang pertama kita bahas nanti adalah identifikasi gitu ya. Kita akan mengidentifikasi jenis-jenis dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Oke, yang pertama yang dikenalkan adalah bangun balok. Balok ini ya, bisa dicek di modulnya ya. Balok kita nyebutnya di sini untuk pemberian nama gitu kan ya, kita harus mengurutkan. Jadi ini kita jadi nanti kalau ada misalkan persoalan diketahui sebuah balok dengan nama demikian adalah ABCD titik EFGH. Nah, kita titik di setiap 4 abjad gini ya. Jadi balok itu sendiri karena ada 8 ya, 8 abjad ini maksudnya adalah memiliki 8 titik sudut. Jadi A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dan harus pemberian nama harus urut gitu kan ya. Misalkan kita mulai A dari sini, B di sebelah sini, maka C tidak bisa di sebelah sini. Harus di paling dekat, sudut paling dekat setelah B, sehingga C di sini dan D. Berikutnya ngikuti yang atasnya E, F, G, H. Bukan E, setelah itu F-nya di sini. Tapi ngikuti pola yang di bawahnya A, B, C, D, E, F, G, H, ikuti. Ya, serupa dengan beberapa bangun yang lain yang akan kita kenalkan nanti ya. Termasuk bangun yang kedua ini adalah kita sebut istilahnya kubus. Bedanya dengan balok adalah kalau kubus ini rusuk ya, kita istilahnya adalah rusuk PHIR, ini adalah rusuknya ini sama, rusuk panjang, lebar, dan tingginya sama panjang maksudnya, atau sama besar. Maka dengan sifat demikian diberi nama kubus. Kalau balok hampir sama dengan persegi panjang ya, persegi panjang, jadi ada sisi yang menyerupai persegi panjang. Ya, kalau kubus rusuknya sama semua panjangnya. Kemudian bangun yang berikutnya yang kita kenalkan adalah istilahnya adalah prisma. Prisma. Kalau yang demikian karena alasnya dia berupa segitiga, maka kita sebut dengan prisma segitiga. Ya, prisma segitiga antara alas dan tutupnya sama, prisma segitiga. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah balok ini termasuk ke dalam prisma? Kalau ini disebut prisma segitiga, maka bagaimana dengan prisma segi 4 gitu ya? Prisma segi 4 ya. Berarti kan alasnya berupa segi 4. Balok kubus ini kan masuk semua kan ya? Masuk ke prisma segi 4. Nah, bisa dicek sendiri di bagian nanti diidentifikasi nanti ya. Ini yang membedakan. Jadi kalau di balok itu khusus ya, maka kita sebutnya sebagai panjang, lebar, dan tingginya. Balok ini alasnya memang berupa segi 4, tapi segi 4-nya khusus, yaitu persegi panjang. Jadi yang alasnya persegi panjang,
Nah, ini alas dan atasnya sini. Memang prisma segi 4. Hanya prisma segi 4 yang alasnya berupa persegi panjang kita sebut sebagai balok. Sama dengan kubus, prisma segi 4 yang sisinya atau alasnya berupa persegi ya, maka kita sebut sebagai kubus. Jika segi 4 yang lain bagaimana? Ya kita sebut secara umum saja. Segi 4 yang lain contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya dia berupa trapesium gini misalkan. Alasnya berupa trapesium. Ya, alasnya dia berupa trapesium seperti ini. Trapesium gitu ya, dengan sifatnya trapesium itu sendiri. Bukan persegi panjang, bukan persegi, maka kita sebut dia secara umum yaitu prisma segi 4. Ya, lagi saya ulangi, kalau prisma segi 4 dengan segi 4 berupa persegi panjang disebut sebagai balok. Dengan segi 4 berupa persegi kita sebut sebagai kubus. Lalu bagaimana dengan prisma-prisma yang lain? Jadi kalau bisa dihitung bangun prisma ini tak terhingga ya. Prisma segi, ada prisma segi 5, maka alas dan tutupnya berupa segi 5. Prisma segi 6, prisma segi 7 dan seterusnya. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke bangun berikutnya. Serupa dengan prisma, ya. Ini adalah bangun limas. Bedanya saja kalau prisma antara alas dan atapnya, tutupnya ini sama, alas dan tutupnya ini sama. Alasnya segitiga, tutupnya segitiga. Alasnya segi 5, tutupnya segi 5. Hanya saja kalau limas berupa jika alasnya persegi maka atasnya dia lincip mengerucut seperti bangun piramida. Sehingga kita sebut ini secara umum ya, bangun yang tampak di video ini adalah limas segi 4. Ada limas segitiga, maka alasnya dia berupa segitiga dan mengerucut di satu titik lancip di atasnya. Ya, limas segi 4. Ya. Itu identifikasi berikut pertama itu mengenai nama-nama gitu ya. Jadi jangan bingung apa bedanya balok, kubus, prisma dan limas. Jadi meskipun nanti di modif soalnya semodel apapun bisa menjelaskan. Oke, untuk penamaan tadi sama ya. Saya tadi bahas balok A, B, C, D, F, G, H. Kubus pun juga sama, P, Q, R, S, T, U, V, W, urut. Prisma segitiga ini sama, yaitu A, B, C, D, E, F. Kita sepakati kita urut ya dari yang awal. Bedanya hanya untuk limas. Kalau limas seperti ini kita penamaannya nanti ada seperti ini ya. Kalau misalkan contoh ini adalah limas T, A, B, C, D. Limas T, A, B, C, D, maka gambarnya seperti ini. Sedangkan O ini adalah sebagai nanti ada istilahnya tinggi limas ya. Ada beberapa istilah tinggi limas. Itu yang kita bahas nanti di identifikasi gitu kan ya. Oke, bisa sambil disemak di modulnya gitu kan ya. Ada beberapa macam identifikasi unsur dari bangun ruang sisi datar ini. Nanti ada istilahnya rusuk gitu kan ya. Ada istilah sisi ya. Rusuk itu yang sebelah sini ya, rusuk ini rusuk gitu ya, yang ini juga rusuk. Sisi itu yang berupa dua dimensi ya, memiliki luas ya, sisi atas, sisi samping ya, ini sisi. Kemudian ada istilah diagonal ya. Kalau diagonalnya nempel di sisi maka kita sebut sebagai diagonal sisi. Kalau diagonalnya berada di memisahkan antara ruangan, tidak sudut lewat ruangan, maka kita sebutnya diagonal ruang. Ya, bisa dicek di prisma segitiga ini AE ya. Maaf, tidak ada ya kalau prisma segitiga. Kalau prisma segitiga ini tetap A ini namanya adalah diagonal sisi karena nempel di sisi. Contoh diagonal ruang itu adalah misalkan dibangun kubus PV ya. PV ini disebut diagonal ruang. Jadi titik sudutnya antar ruang, bukan nempel di sisi. Ya, beberapa istilah yang lain bisa dicek di modulnya gitu kan ya. Ya. Dan beberapa
komponen dari bangun ruang sisi datar ini juga bisa dicek di modulnya. Ada di modul dimulai halaman 36 ya, mulai bangun balok di sana ya, sampai dengan halaman 38 ya, sampai dengan 38 sampai dibahas limas. Nah, untuk penguat materi identifikasi ini, jadi kita belum ke ngitung-ngitungnya, hanya kita kenal saja bangun ruang sisi datar itu sendiri, khususnya konsep identifikasi. Ya, supaya lebih nanti silahkan dikerjakan latihan A modul ya. Latihan A modul halaman 39 ya. Latihan A modul halaman 39, di sana ada 3 pertanyaan seputar bangun ruang sisi datar. Oke, nanti bisa dikumpulkan via forum siswa yang dibuat ataupun WhatsApp. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan juga via WhatsApp. Oke, demikian pembahasan mengenai identifikasi bangun ruang sisi datar. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.